Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2347, Pembangkit Tenaga Listrik Daftar Emas. Teman muda Ye, apakah kamu masih bertahan? Tahukah Anda bahwa Anda sudah menjadi bahan tertawaan Cludite City? Apakah Anda tahu apa yang mereka katakan tentang Anda di belakang Anda? Terutama Jiangze, apa yang dia katakan sangat tidak menyenangkan, desak Bebek Bumi dengan susah payah. Selama 3 tahun, Ye Yuan terus-menerus mengumpulkan fragmen hukum waktu selama ini. Suami istri Heaven Mandarin dan Earth Duck tentu juga tahu tentang berita ini. Oleh karena itu, mereka ingin membujuknya untuk menghilangkan ide ini. Tapi Ye Yuan sangat keras kepala. Dua senior, pikiran Ye Yuan sudah bulat. Anda tidak perlu membujuk saya lagi, kata Ye Yuan sambil tersenyum. 3 tahun ini, Ye Yuan praktis tidak berlatih. Sebagian besar waktu tinggal di kota Cludite untuk menunggu berita. Advertisement. Selama dia menerima berita itu, dia akan pergi ke hutan belantara untuk berburu Battle Swan Beast. Namun, itu juga bukan tanpa keuntungan. Sesekali, dia akan pergi berburu untuk jangka waktu tertentu. Energi spiritual surga dan bumi alam perang purba sangat kaya. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, ranah Ye Yuan sudah mendekati puncak alam dunia tahap awal. Kali ini, dia baru saja menerima berita bahwa Battle Swan Beast King muncul di Long River Forest. Ye Yuan baru saja berencana pergi ke luar kota untuk berburu. Battle Swan Beast King sangat kuat, wilayah mereka sebanding dengan puncak Kaisar Langit-Langit ke-6, tetapi kekuatan tempur mereka jauh lebih besar dari itu. Lebih penting lagi, hukum waktu pertempuran Swan Beast King sangat kuat, seniman bela diri biasa tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Fragmen hukum waktu Ye Yuan saat ini hanya tersisa dengan sedikit terakhir. Setelah berburu Battle Swan Beast King ini, bagian hukum waktunya harus bisa disatukan. Karenanya, dia tidak ragu sedikit pun, langsung bersiap-siap dan berangkat. Advertisement. Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan peringkat poin Dewa Perang. Poin Dewa Perang yang dia buru beberapa tahun ini praktis semuanya ditukar dengan harta roh Kaisar Surgawi selain digunakan untuk mengeluarkan misi. Saat ini, formasi pedang Ye Yuan sudah diganti dengan harta roh Kaisar Surgawi. Kekuatan formasi pedang hampir tak terbendung. Melihat tampilan belakang Ye Yuan yang pergi, Heaven Mandarin dan Earth Duck saling memandang dan tersenyum pahit. Sayang ini, memang benar bakatnya tinggi, tapi dia terlalu keras kepala, kata Bebek Bumi. Heaven Mandarin mengangguk dan berkata, "Iya, anak ini adalah karakter yang sangat keras kepala. Kami tidak bisa membujuknya. Huhu, kejeniusan kita pergi berburu Battle Swan Beast lagi." Cek-cek, setelah dia memahami hukum waktu, dia pasti akan menyapu seluruh alam perang purba. Luar biasa, luar biasa. Dari belakang, terdengar tawa mengejek Jiangze. Orang lain tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, apakah orang bodoh ini ingin menggunakan metode semacam ini untuk membuktikan bahwa bakatnya lebih kuat dari Wan Zhen? Saya hanya ingin mengatakan itu, sangat bodoh dan sangat naif. Hahaha. Ejekan serupa, Heaven Mandarin dan Earth Duck sudah terlalu banyak terdengar. Either way, urusan Ye Yuan sudah lama menjadi topik ejekan bagi semua orang setelah makan. Mereka berdua juga tidak bisa diganggu untuk peduli. Jadi mereka hanya mendengus dingin dan langsung pergi. Meninggalkan kota Cludite, Ye Yuan berlari lurus ke hutan Long River. Advertisement. Binatang buas Long River Forest sangat kuat. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Ye Yuan tiba di lokasi intel dan mulai mencari keberadaan Battle Swan Beast King. Mengaum. Setelah pencarian, Ye Yuan akhirnya menemukan jejak Battle Swan Beast King. Dia tampak sangat gembira dan melangkah maju mengacungkan pedangnya. Battle Swan Beast King memang layak menjadi level Raja Binatang. Hanya sosoknya 2 kali lebih besar dari Battle Swan Beast biasa. Saat Ye Yuan mendekati sekelilingnya, dia segera merasa seperti dia telah jatuh ke dalam rawa waktu. Mengaum, mengaum. Ketika Battle Swan Beast King melihat manusia, ia menerkam dengan gila. Binatang keji, kamu berani. Ye Yuan berteriak, hukum tata ruang dan formasi pedang tiba-tiba beroperasi. Dua kekuatan besar sumber melonjak dengan gila-gilaan di rawa hukum waktu, berusaha menimbulkan masalah bagi Battle Swan Beast King. Namun, Ye Yuan benar-benar bertemu lawannya kali ini. Kekuatan hukum waktu sangat melebihi imajinasinya. Formasi pedangnya bekerja sangat keras.
Esensi surgawi dan pengeluaran kekuatan jiwanya praktis beberapa kali lipat dari biasanya. Tetapi efisiensinya kurang dari setengah dari biasanya. Ditambah dengan itu dia beberapa alam kecil lebih rendah dari Battle Swan Beast King, Ye Yuan hampir jatuh ke dalam pertarungan yang sulit dalam sekejap. Tepat ketika Ye Yuan jatuh ke dalam pertempuran yang sulit, di atas puncak pohon di hutan yang jauh, seorang pria parubaya dengan jubah panjang biru langit berdiri di atas, tangannya di belakang punggungnya, saat ini menyaksikan pertempuran di sana dari sana, sebuah jarak. Hehe, anak kecil yang bodoh, untuk benar-benar ingin memahami hukum waktu. Wan Zhen, apakah kamu takut dia akan mengalahkanmu? Tiba-tiba, sosok lain muncul di puncak pohon tidak jauh dari pria parubaya berjubah biru. Orang ini memiliki wajah yang cantik. Jika bukan karena jakunnya, mungkin semua orang akan berpikir bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Tapi wajahnya membuat banyak wanita cantik yang tak tertandingi merasa malu karena ketidaklayakan mereka. Pria parubaya berjubah biru ini sebenarnya adalah orang nomor satu di kota Cludite, Wan Zhen. Wajah Wan Zhen tidak menunjukkan suka maupun duka. Matanya tidak pernah meninggalkan Ye Yuan. Dia hanya berkata dengan dingin, Zhang Lian, kamu terlalu banyak berpikir. Jika dia benar-benar dapat memahami hukum waktu, saya akan senang untuknya. Zhang Lian, jika seseorang ada di sini, mereka akan terkejut mengetahui bahwa pria cantik ini sebenarnya adalah Zhang Lian yang menduduki peringkat kedua dalam daftar emas Dewa Perang. Orang nomor 1 dan nomor 2 kota Cludite benar-benar muncul di hutan Long River pada saat yang sama, untuk menyaksikan pertarungan Ye Yuan. Zhang Lian mengungkapkan ekspresi kebencian dan berkata sambil tersenyum, kamu orang ini, kata-katamu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Wan Zhen menatap dalam-dalam saat dia berkata dengan dingin, pelatihan alam perang purba tidak lebih dari sebuah permainan. Itu saja, ras manusia terancam. Dengan rahasia mendalam Kaisar Surgawi membuka alam perang purba, itu untuk membiarkan kita meningkatkan kultivasi kita sesegera mungkin, dan berjuang untuk umat manusia. Pada saat ini, semakin banyak pembangkit tenaga manusia, dan semakin kuat, semakin bahagia saya secara alami. Bisakah ada telur yang tidak pecah ketika sarangnya benar-benar hancur? Jika ras surgawi benar-benar akan menyerang sisi rahasia mendalam Kaisar Surgawi, saya khawatir kelompok pertama yang akan mereka bunuh adalah kita, yang disebut jenius ini. Zhang Lian tidak menyangka bahwa Wan Zhen benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Dia dan Wan Zhen telah bertarung selama 100 tahun. Keduanya selalu kesulitan menentukan pemenang. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya lawan Wan Zhen. Namun, pertimbangannya hanya di dalam alam perang purba ini. Zhang Lian tidak pernah berpikir bahwa Wan Zhen benar-benar mempertimbangkan masalah pertempuran kiamat. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah ras dewa benar-benar kuat? Mereka hanya akan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Mantan penguasa dunia Heavenspan, keberadaan yang menjulang di atas semua kehidupan, bagaimana bisa itu menjadi masalah sepele? Kata Wan Zhen. Zhang Lian terdiam. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, anak itu akan mati. Tapi Wan Zhen berkata dengan dingin, The Battle Swan Beast King akan mati. Cih, di bawah hukum waktu, sulit bagimu dan aku untuk melarikan diri juga, apalagi bocah ini. Zhang Lian berkata dengan ekspresi tidak percaya. Wan Zhen tampaknya sangat percaya diri pada Ye Yuan dan berkata dengan dingin, dia juga tahu hukum waktu. Ekspresi terkejut yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di wajah Zhang Lian yang menakjubkan dan dia berkata, bagaimana mungkin? Wan Zhen berkata dengan acuh tak acuh, pemahamanmu tentang dia terlalu sedikit. Melumpuhkan. Saat itu, kata ini sepertinya menembus kehampaan, menarik dao surgawi yang terpenting. Kekuatan surgawi dao yang kuat dan tak tertandingi tiba-tiba turun di hutan lebat. Merasakan gelombang kekuatan surgawi dao, keterkejutan Zhang Lian tidak bisa lebih besar lagi. Ternyata hukum waktu yang dimaksud Wan Zhen adalah ini. Tapi sangat jelas, kekuatan Heavenly Dao yang diinduksi oleh Heavenly Dao True World bahkan lebih kuat dari kekuatan hukum Battle Swan Beast King. Waktu tiba-tiba menjadi padat. Bab 2348, Memahami Hukum Waktu. Benar-benar mati, kata benar surgawi Dao yang sangat kuat. Zhang Lian penuh dengan ketidakpercayaan. Di wajah cantik itu penuh kejutan. Di bawah Heavenly Dao True World, Battle Swan Beast King dimusnahkan oleh Ye Yuan begitu saja. Dia baru saja merasakan kekuatan hukum waktu sekarang. Itu sebabnya dia akan terlibat dalam pertempuran udara dengan Battle Swan Beast King.
Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia akan sudah lama membunuh Battle Swan Beast King, kata Wan Zhen. Zhang Lian sudah terdiam. Dia telah mengamati Ye Yuan sepanjang waktu sekarang dan tahu bahwa bakat Ye Yuan tidak bisa diremehkan. Advertisement. Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan masih memiliki cara yang menantang surga. Orang aneh. Benar-benar sedikit aneh. Bakat anak ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena ranah kultivasinya kurang, kamu dan aku mungkin bukan tandingannya lagi. Zhang Lian berseru. Dia akhirnya agak mengerti sekarang mengapa Wan Zhen secara khusus datang menemui Ye Yuan. Anak ini akan menjadi orang yang paling mengancam mereka. Dua rekan Taois telah menyaksikan begitu lama. Apakah kamu belum menunjukkan dirimu? Petik 2. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dengan santai. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Zhang Lian terkejut lagi dan berkata, bagaimana anak ini tahu bahwa kita sedang memata-matai dia? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan bahkan bisa mendeteksi mata-mata rahasia mendalam Kaisar Surgawi, apalagi mereka? Wan Zhen tidak terlalu terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kita ketahuan, pergilah dan temui dia kalau begitu. Mendengar dua orang Wan Zhen melaporkan nama mereka, Ye Yuan sedikit terkejut juga. Advertisement. Dia belum pernah mendengar tentang Zhang Lian sebelumnya, tetapi nama besar Wan Zhen, dia sudah mendengar tidak tahu berapa kali beberapa tahun ini telinganya sudah tumbuh kapalan. Beberapa tahun ini, dia terus-menerus dibandingkan dengan Wan Zhen, tidak ingin tahu juga dia tidak bisa melakukannya. Nama besar Wan Zhen bergema seperti gemuruh guntur bagi Ye Yuan. Tetapi setelah bertemu hari ini, pihak lain memberinya perasaan yang tak terduga. Nomor 1 Cludite City memang tidak bisa dibanggakan. Wan ini sudah memperhatikanmu sejak lama, kata Wan Zhen lugas. Ye Yuan terkejut, lalu segera tersenyum dan berkata, apakah saudara Wan berharap agar Ye ini memahami hukum waktu atau gagal? Wan Zhen memikirkannya dan berkata, kurasa keduanya. Ye Yuan terkejut dan berkata dengan anggukan, saudara Wan sangat jujur. Namun, saudara Wan sebenarnya berharap saya dapat memahaminya. Ini membuat Ye ini sedikit terkejut. Petik 2. Kesan yang diberikan Wan Zhen kepada Ye Yuan ini cukup bagus. Setidaknya, dia tidak merendahkan seperti orang jenius lainnya. Selain itu, dia sangat jujur. Arti keduanya adalah berharap, dan juga tidak berharap. Sebagai jenius nomor 1, sesuatu yang bahkan dia tidak bisa lakukan, tetapi orang lain mencapainya, sulit baginya untuk menghindari perasaan tidak nyaman di hatinya. Advertisement. Ini adalah sifat manusia. Ye Yuan bisa memahaminya. Jika itu dia pasti akan merasa sedih di dalam hatinya. Tapi, sementara kekesalan adalah kekesalan, dia tidak akan cemburu pada pihak lain dengan hati penjahat yang tercela. Sangat jelas, Wan Zhen juga orang seperti itu. Adapun alasan yang dia harapkan, Ye Yuan agak penasaran. Ras manusia membutuhkan seorang pemimpin yang dapat bersaing dengan ras dewa. Wan Zhen berkata dengan dingin. Saya tidak menyangka bahwa saudara Wan benar-benar khawatir dengan situasi keseluruhan. Ye ini mengagumi. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata. Kedua orang ini mengobrol dengan penuh semangat, membuat Zhang Lian bersikap dingin, membuatnya merasa seperti menjadi orang luar. Berat, hukum tata ruangmu sangat kuat. Bahkan jika Anda ingin menjadi pemimpin umat manusia, Anda juga harus mendorong hukum tata ruang ke tingkat sumber terlebih dahulu. Anda menggigit lebih dari satu yang bisa dikunyah seperti ini. Selain itu, Anda tidak akan benar-benar berpikir bahwa hukum waktu begitu mudah dipahami, bukan? Wan Zhen, bakat orang ini tidak biasa. Zhang Lian tiba-tiba angkat bicara. Ketika Wan Zhen mendengar ini, dia juga berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang dikatakan Zhang Lian masuk akal. Dengan kecerdasan Anda seharusnya tidak melakukan hal irasional seperti itu. Oleh karena itu, Wan ini juga sangat penasaran mengapa kamu bersikeras untuk memahami hukum waktu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ye ini tentu punya alasan sendiri. Jika saya berhasil, Anda berdua secara alami akan tahu di masa depan. Jika saya tidak berhasil, tidak ada gunanya membicarakannya. Petik 2. Dia ingin meningkatkan kekuatan jalur alkimia ras manusia dengan hukum waktu. Ini adalah inspirasi yang tiba-tiba. Apakah itu bisa diwujudkan atau tidak masih sulit dikatakan. Dia tidak mau mengeluarkannya untuk ditertawakan. Selama dia mengatakannya, keduanya pasti akan mengangkat hidung mereka dengan jijik dan memintanya untuk berhenti bermimpi. Tapi tatapan Wan Zhen berkedip dan dia berkata,
sepertinya apa yang saudara rencanakan Ye tidak kecil. Maka Wan ini akan mendoakan agar brother Ye cepat sukses. Setelah hari itu, Ye Yuan menemukan tempat terpencil dan meletakkan banyak formasi besar. Kemudian dia bersembunyi di dalam dirinya untuk memahami hukum waktu. Bagian kecil dari hukum waktu ini juga hanya bagian dari hukum waktu. Tapi segmen ini sudah cukup untuk dipahami Ye Yuan. Hukum waktu sangat luas dan mendalam, sangat singkat dan fana. Bagi sebagian besar seniman bela diri, waktu hanyalah sebuah konsep. Tidak ada cara untuk memulai sama sekali. Di mana waktu itu, bagaimana ia beroperasi, dan bagaimana mengukurnya, tidak ada cara untuk memastikan. Meskipun Ye Yuan dianggap telah mempelajari dasar-dasar, itu juga hanya jejak akal dari dunia yang tak terlihat. Tidak ada cara untuk memulai dengan pemahaman sama sekali. Fragmen hukum kecil ini sebenarnya adalah kuncinya. Bagaimana menggunakan kunci ini untuk membuka hukum waktu pintu ini, adalah pertanyaan yang perlu dipahami Ye Yuan. Ketika dia mulai memahami fragmen hukum, dia akhirnya mengalami teror hukum waktu. Perasaan semacam itu seperti mengeruk jarum di laut. Ingin mencari jarum bordir di lautan luas, sesulit apa itu? Ketika dia memahami hukum spasial saat itu karena pedang daunnya mencapai tingkat menggambar paralel dari inferensi, dan secara kebetulan memicu hukum spasial. Ye Yuan dapat terus memahami hukum tata ruang melalui pedang dao. Tapi, hukum waktu benar-benar independen, tidak ada area sedikit pun untuk melakukan hal-hal secara tidak teratur atau menjadi oportunistik. Berjalan di sepanjang jalan, pemahaman Ye Yuan tentang kekuatan hukum masih mulus dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya. Tapi kali ini, dia benar-benar mengalami masalah. Waktu perlahan berlalu, musim berganti, musim semi pergi dan musim gugur datang. Dalam sekejap, itu sudah 100 tahun kemudian. Pada hari ini, itu adalah hari di mana daftar emas Dewa Perang diumumkan lagi. Seluruh alam perang purba bergejolak. Jangan masukkan anak itu dalam daftar. Sepertinya dia masih memahami hukum waktu. Apa yang aku bilang? Bagaimana hukum waktu bisa begitu mudah dipahami? Zhang Lian menemukan Wan Zhen dan berkata dengan nada menghina. Wan Zhen mengangguk dan berkata, sepertinya aku sedikit melebih-lebihkan bakatnya. Hukum waktu terlalu sulit. Bahkan jika dia menyentuh dao surgawi, kemungkinan sangat sulit untuk mengubahnya menjadi dao-nya sendiri juga. Petik 2. Kata sejati dao surgawi menyentuh dao surgawi, kekuatannya tak terbatas. Tapi itu hanya membimbing dao surgawi untuk mereka gunakan sendiri dan tidak memahami cara menggunakan hukum waktu. Dia tertarik pada Ye Yuan justru karena kata sejati surgawi dao. Melihatnya sekarang, dia memang agak melebih-lebihkan Ye Yuan. Setelah anak itu kembali, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Cludite, kata Zhang Lian sambil tersenyum. Wan Zhen meliriknya dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu Ye Yuan akan keberatan? Dia seseorang dengan kemauan yang besar. Jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan apa yang orang lain pikirkan? Waktu terbang seperti pesawat ulang-alik, dalam sekejap, 200 tahun lagi berlalu. Tapi hanya 3 tahun telah berlalu di dunia luar. Tapi di dalam Profound Secrets Heavenly Capital, sebuah suara mengejek datang. Seorang lelaki tua berkata dengan tatapan menghina, rahasia mendalam, inikah harapan umat manusia yang kamu bicarakan? 3 musim berturut-turut daftar emas God of War, dia bahkan tidak masuk 3000 teratas. Jika umat manusia bergantung padanya, bukankah kita semua akan terseret ke dalam parit? Bab 2349, Ye Yuan kembali. Aku tahu tentang anak yang kau bicarakan itu. Bukankah dia leluhur alkimia Dao yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian? Hehe, setelah jalur alkimia menurun, tidak ada yang bisa mengangkat spanduk besar lagi. Sekelompok orang bodoh, mereka bermain dengan sangat antusias sendiri. Tidak ada sedikit pun bantuan sehubungan dengan situasi keseluruhan sama sekali. Petik 2. Saya tahu tentang masalah Cludite Realm. Bakat anak ini memang cukup bagus. Tapi sayangnya, dia masih belum bisa membangkitkan gelombang di antara anak-anak yang tidak terduga ini. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku masih merasa lebih optimis tentang Xiao Qingsong, Huang Lin, Pang Zhen, dan Wan Zhen semuanya. Ketika mereka keluar kali ini, mereka mungkin menjadi pilar utama ras manusia kita. Beberapa lelaki tua itu melihat rilis terbaru daftar emas God of War, semuanya tampak meremehkan. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi terdiam di sampingnya, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan.
Advertisement. Namun, dapat berbicara di depan rahasia mendalam Kaisar Surgawi seperti ini, orang-orang yang hadir ini secara alami adalah semua kekuatan utama-utama manusia, iblis, dan ras iblis. Pada saat ini, seorang pria parubaya mengenakan jubah Taois biru tiba-tiba berkata kepada rahasia mendalam Kaisar Surgawi, "Rahasia mendalam, Anda memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin, tapi kali ini, Anda mungkin salah perhitungan. Bocah ini tidak layak untuk kita rawat." Ada tanda kilat di area glabella pria parubaya berjubah biru. Tidak ada aura yang terlalu kuat di tubuhnya, tetapi di matanya, seolah-olah itu adalah lautan petir yang luas. Di dalam, aura kuat hingga ekstrim terpancar samar, sangat menakutkan. Tatapan itu sepertinya bisa menghancurkan dunia. Ini adalah petir leluhur Dao yang sangat misterius. Kata-katanya bisa dikatakan memiliki bobot yang luar biasa. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi memilih jenius ras manusia. Tidak mungkin bagi leluhur Dao untuk tidak memperhatikan sedikitpun. Bagi mereka, pertempuran kiamat kali ini juga merupakan cobaan hidup dan mati. Advertisement. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi baru saja berkata dengan dingin, orang tua ini benar-benar tidak akan salah dalam menilai orang. Lightning, saya tahu bahwa Anda menyimpan motif egois, tetapi dengan pengalaman orang tua ini, Pang Zhen tidak dapat menggantikan posisi Anda sebagai Dao Ancestor Lightning. Selama perjuangan alam perang purba kali ini, berbagai penguasa utama semuanya memiliki keturunan yang dipilih. Leluhur penyakit kelima hadir serta Lightning, juru bicara leluhur Dao ini, semua berharap keturunan mereka dapat memperoleh kemenangan akhir. Pang Zhen yang Profound Secrets bicarakan justru adalah keturunan Dao Ancestor Lightning. Pang Zhen ini adalah dari tubuh Dao petir bawaan. Pemahamannya tentang hukum petir dan bakatnya sangat menakutkan. Sebelum memasuki alam perang purba, dia sudah memahami kekuatan sumber, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Rahasia mendalam. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang terdengar lebih bagus? Petir leluhur Dao berkata dengan suara serius. Semua orang merasa ketakutan. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi sebenarnya mengatakan bahwa Dao leluhur petir memendam motif egois di wajahnya. Untuk berani berbicara dengan petir leluhur Dao seperti ini, mungkin hanya ada rahasia mendalam Kaisar Surgawi saja. Rahasia mendalam berkata dengan dingin, orang tua ini hanya membahas masalah ini apa adanya. Beberapa dari Anda, leluhur Dao, ingin melanjutkan kejayaan Anda. Tapi pertama-tama, umat manusia tidak bisa jatuh. Mengenai hal ini, lelaki tua ini berharap kalian jelas. Karena itu, pertempuran para jenius kali ini, kekuatan menentukan segalanya. Petik 2. Lightning mencibir dan berkata, lelucon yang luar biasa. Dengan kekuatan Pang Zhen, bisakah dia masih kalah dari bocah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi hanya tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Advertisement. Di alam perang purba, 100 tahun berlalu setelah 100 tahun. Dalam sekejap, sudah lebih dari 800 tahun. Setelah lebih dari 800 tahun, persaingan daftar emas God of War juga menjadi semakin ketat. 100 kota, hanya 10 besar dewa perang daftar emas yang memiliki kualifikasi untuk menang pada akhirnya, dan memasuki kuil dewa untuk menerima warisan. Ini adalah kesempatan keberuntungan besar. Untuk setiap kota, persaingan untuk 10 besar sangat sengit. Setiap kali daftar emas God of War dirilis, perubahan 10 besar akan sangat besar. Tentu saja, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang menonjol di antara yang lain. Mereka duduk kokoh di posisi teratas. Status mereka tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Seperti Wan Zhen, seperti Pang Zhen, dan seterusnya. Anak-anak yang tidak dapat diprediksi ini, dalam hampir 1000 tahun ini, peningkatan mereka begitu besar sehingga sulit untuk dibayangkan. Kekuatan mereka sudah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Kecuali, di antara orang-orang ini, Ye Yuan tampaknya telah menghilang. Bahkan orang-orang yang pernah mengejeknya sebelumnya, mereka sudah melupakan keberadaannya. 10 tahun terakhir, sepertinya Ye Yuan anak itu benar-benar gagal. Kata-kata Wan Zhen mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Hukum waktu terlalu sulit. Dengan bakatnya, dia tidak dapat memahaminya. Kultivasi alam perang purba terlalu sulit untuk ditemui oleh mereka, anak-anak yang tidak terduga ini. Ye Yuan menghabiskan seluruh waktunya untuk tindakan tidak realistis semacam ini. Itu sama dengan menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Wan Zhen merasa itu terlalu memalukan. Itu pilihan anak itu sendiri, siapa yang bisa disalahkan?
Kami semua mendesaknya saat itu, tetapi dia tidak mau mendengarkan sama sekali. Di alam perang purba ini, berapa banyak yang memiliki bakat yang melampaui Anda? Terlebih lagi, bahkan jika bakat mereka melebihi milikmu, dapatkah mereka memahami hukum waktu? Zhang Lian berkata dengan jijik. Lupakan saja, jangan bicarakan dia lagi. Dalam 10 tahun terakhir, daftar emas Dewa Perang diumumkan setahun sekali. Saya berencana pergi ke Myriad Beast Battle Plain untuk berlatih, apakah Anda akan pergi? Kata Wan Zhen. Di kota Cludite, satu-satunya yang bisa menjadi ancaman baginya adalah Zhang Lian. Terhadap lawan ini, Wan Zhen masih sangat menghormatinya. Zhang Lian tersenyum cerah, penampilannya mampu menggulingkan kerajaan, dan berkata, tentu saja. Ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk melampaui Anda. Jadi bagaimana saya bisa tidak mencobanya? Petik 2. Wan Zhen mengangguk dan berkata, oke, berangkat bersama. Dataran pertempuran binatang segudang, adalah tempat paling berbahaya di dalam wilayah kota Cludite. Binatang buas di sana tidak hanya besar jumlahnya, lebih jauh lagi, masing-masing sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan Wan Zhen saat ini, dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar hidup-hidup. Sebenarnya, bukan hanya mereka, anak-anak yang tidak dapat diprediksi yang berada di peringkat 50 besar mungkin semua akan memilih Myriad Beast Battle Plain sebagai tanah percobaan terakhir. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Tapi tidak lama setelah mereka pergi, seorang pemuda berjubah putih perlahan memasuki kota Cludite. Yo, bukankah ini putra waktu kita? Menghabiskan lebih dari 800 tahun, kembali setelah memahami hukum waktu. Astaga, mengesankan. 10 tahun terakhir, apakah putra waktu kita akan menentang surga? Cek tes, sayang sekali, perbedaannya terlalu besar. Petik 2. Mungkin bukan itu. Dia memahami hukum waktu. Jadi kekuatannya sudah pasti nomor 1 di kota Cludite. 10 tahun sudah cukup baginya untuk mengisi posisi pertama. Hahaha. Saat memasuki kota, Ye Yuan mendengar serangkaian ejekan yang keras. Tidak ada orang lain, mereka justru Jiang Ze dan rekannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik sumber, peningkatan kekuatan Jiang Ze beberapa tahun ini juga sangat menakutkan. Peringkatnya sudah berada di peringkat sekitar tahun 2000, menjadi pembangkit tenaga listrik daftar emas. Meskipun sangat sulit untuk mendapatkan poin Dewa Perang, setelah lebih dari 900 tahun akumulasi, poin Dewa Perang daftar emas Dewa Perang saat ini sudah merupakan angka yang sangat mengerikan. Terutama mereka yang seperti Wan Zhen, poin Dewa Perang mereka sangat tinggi. Menyerang 10 besar dalam waktu 10 tahun hanyalah sesuatu yang mustahil. Ye Yuan tidak peduli dengan ejekan Jiang Ze. Dia berjalan langsung ke Spirit Treasure Hall. Itu masih Redcliffe, hanya saja keadaannya sudah berubah seiring berjalannya waktu. Tuan Ye sudah lama tidak datang. Apa yang kamu beli kali ini? Redcliffe berkata sambil tersenyum. Pedang sejati giok, 1000 di antaranya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 2350, memasuki daftar emas Dewa Perang. Redcliffe tidak tahu kapan Ye Yuan pergi, seluruh orangnya masih dalam keadaan linglung. Harga satu jade True Sword adalah 300 poin, 1000 lebih adalah lebih dari 300.000. Ye Yuan membayar hampir 400.000 poin Dewa Perang sekaligus, dan dia membeli lebih dari 1000 pedang sejati giok. Ini benar-benar royal besar. Pemuda ini yang telah menghilang selama hampir 890 tahun dan tidak pernah muncul di poin Dewa Perang, dari mana dia mendapatkan begitu banyak poin Dewa Perang? Orang harus tahu bahwa memiliki 300.000 poin Dewa Perang sudah cukup untuk masuk dalam 1000 teratas. Advertisement. Peringkat daftar emas Dewa Perang, semakin dekat ke depan, semakin besar perbedaan poin Dewa Perang. Sama seperti Wan Zhen yang berada di tempat pertama saat ini, poin Dewa Perangnya mencapai lebih dari 3 juta. Ini adalah angka yang sangat menakutkan, angka yang membuat hampir semua anak yang tidak terduga merasa putus asa. Satu-satunya yang bisa mengancamnya hanyalah Zhang Lian. Tetapi bahkan Zhang Lian saat ini hanya memiliki lebih dari 2,4 juta, ini lebih dari 500.000 poin Dewa Perang lebih buruk dari Wan Zhen. Poin Dewa Perang dalam 10 besar daftar emas Dewa Perang pada dasarnya semuanya di atas 1 juta juga. Keberadaan seperti Wan Zhen belum pernah mati sebelumnya sejak memasuki alam perang purba sampai sekarang. 900 selama bertahun-tahun akumulasi, itu bukan lelucon. Sebenarnya, Ye Yuan baru saja keluar selama 3 tahun. Waktu 3 tahun ini,
dia berburu binatang buas di dataran pertempuran Myriad Beast. Advertisement. Beberapa ratus tahun mendapatkan pencerahan tentang Dao, ranah Ye Yuan sudah menembus ke alam dunia tingkat menengah. Jika memberitahu orang lain bahwa Ye Yuan memperoleh 400.000 poin Dewa Perang dalam waktu 3 tahun, mereka pasti akan tercengang. Efisiensi ini terlalu menakutkan. Dataran pertempuran Myriad Beast adalah tempat yang bahkan orang-orang seperti Wan Zhen dan Zhang Lian tidak berani melangkahkan kaki dengan mudah. Yo, putra, waktu kita pergi ke luar kota untuk mendapatkan poin. Hahaha, setelah memahami hukum waktu, Anda pasti sangat tangguh, bukan? Apakah waktu 10 tahun cukup? Mengesankan, putra, waktu kita akan melakukan serangan balik. Dengan lebih dari 1,3 juta poin, Anda pasti bisa masuk 10 besar. Memberikan semangat. Haha, nak, waktu, 10 tahun sudah cukup, itu bisa digunakan sebagai 1000 tahun. Ye Yuan pergi ke luar kota. Itu semua suara mengejek di mana-mana di sekelilingnya. Sehubungan dengan dia, keberadaan yang aneh. Semua orang secara alami mengangkat hidung mereka dengan cemoohan. Semua orang masuk untuk meningkatkan diri dan memperjuangkan kualifikasi untuk masuk 10 besar. Tapi Ye Yuan baik, benar-benar membuang seluruh waktunya pada hukum waktu. Masih ada 10 tahun sekarang, dia tiba-tiba berlari keluar untuk mendapatkan poin Dewa Perang, itu benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Advertisement. Adapun hukum waktu, tidak ada yang berpikir bahwa Ye Yuan memahaminya sama sekali. Ingin memahami, dia pasti sudah lama memahaminya. Namun, dia memahaminya ketika itu akan berakhir. Setelah meninggalkan kota, Ye Yuan kembali ke Myriad Beast Battle Plain sekali lagi. 1000 puncak harta roh Kaisar Surgawi, di bawah kendali Ye Yuan, seberapa kuat kekuatannya. Ye Yuan sudah memperoleh 400.000 poin di sini tanpa harta roh Kaisar Surgawi ini, apalagi sekarang. Setelah tiba di Myriad Beast Battle Plain, Ye Yuan memulai rencana gilanya untuk mendapatkan poin. Ada sangat sedikit orang di dataran pertempuran Myriad Beast. Mereka yang berani datang ke sini sebagian besar sangat kuat, jadi tidak banyak orang yang menyadari keberadaan Ye Yuan. Jika seseorang ada di sini, mereka akan menemukan bahwa aliran waktu di sekitar Ye Yuan saat ini diam-diam berubah. Saat binatang buas itu memasuki jarak tertentu, itu seperti mereka telah jatuh ke dalam rawa, memungkinkan Ye Yuan melakukan apa yang dia inginkan. Itulah tepatnya tanda hukum waktu. Ye Yuan bisa mendapatkan poin Dewa Perang begitu cepat di Myriad Beast Battle Plain justru karena hukum waktu. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan menyia-nyiakan beberapa abad ini. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar memahami hukum waktu? Sehubungan dengan pemahaman hukum waktu, Ye Yuan memiliki keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Dia sudah mempelajari dasar-dasar hukum waktu untuk memulai. Ditambah dengan kata sejati Dao Surgawi, Ye Yuan tidak sepenuhnya bodoh tentang hukum waktu. Namun meski begitu, hukum waktu masih merupakan kekuatan hukum yang paling banyak ia habiskan selama ini. Sekitar 400 tahun, Ye Yuan akhirnya membuka pintu ini dan mulai memahami fragmen hukum. Namun, itu tidak mulus bagi Ye Yuan ketika dia memahami hukum waktu. Dalam 400 tahun setelah itu, baru saat itulah dia perlahan-lahan mencerna bagian kecil dari hukum waktu ini. Menggunakan waktu hampir 900 tahun untuk pergi dan memahami kekuatan hukum, ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Ye Yuan sebelumnya. Bisa dilihat betapa sulitnya hukum waktu. Memang ada banyak anak yang tidak terduga di alam perang purba. Tetapi dalam hal kemampuan pemahaman, tidak ada yang lebih unggul darinya. Terlepas dari kekuatan hukum, Ye Yuan adalah orang pertama yang menganjurkannya, memahami Chaos Heaven Span Cannon, keberadaan metode kultivasi yang menantang surga ini. Mustahil bagi orang-orang seperti Wan Zhen dan Pang Zhen untuk menjadi lebih kuat darinya juga. Tidak peduli seberapa kuat para jenius ini, waktu kultivasi mereka juga beberapa kali, bahkan beberapa lusin kali, beberapa ratus kali dari Ye Yuan. Tapi, Ye Yuan menggunakan waktu yang begitu singkat dan memahami hukum yang bahkan lebih kuat dari mereka. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah sekilas terlihat jelas. Namun, memahami bagian kecil dari fragmen hukum waktu ini, penerapan hukum waktu Ye Yuan hanya pada tingkat 1/5 juga. Saat ini, dia bisa mempercepat aliran waktu di sekitarnya sebanyak 5 kali, atau menguranginya 5 kali. Meskipun hanya ini, peningkatan kekuatan Ye Yuan jauh lebih dari itu. Sumber pedang daunnya, sumber formasi Dao,
Ditambah hukum tata ruang, sangat cepat dan ganas sejak awal. Sekarang, dengan tambahan penerapan mempercepat dan memperlambat waktu, variasi caranya akan menjadi lebih sulit untuk dipastikan. Saat menghadapi musuh, kekuatan tempurnya akan lebih menakutkan. Itu juga tepat agar Ye Yuan bisa seperti ikan di air di dataran pertempuran Myriad Beast yang kuat. Segera, daftar emas God of War dirilis sekali lagi. Karena waktu Ye Yuan kembali ke kota hanya kurang dari setahun, dia masih belum membuat daftar kali ini. Dengan cara ini, itu menarik lebih banyak ejekan. Hampir 1000 tahun akumulasi, ingin masuk ke peringkat 3000 teratas sekarang, kira-kira hanya membutuhkan 100.000 poin Dewa Perang. Ye Yuan hanya memasuki Myriad Beast Battle Plane selama 4 hingga 5 bulan, secara alami tidak mungkin untuk mencapai begitu banyak poin Dewa Perang. Namun, itu juga sudah sangat dekat. Hanya 9 tahun lagi, orang ini bahkan tidak masuk 3000 teratas, sungguh lelucon. Jiang Ze melihat daftar emas Dewa Perang dan mengejek. Setelah 9 tahun, saya benar-benar ingin melihat ekspresinya. Orang ini akan menjadi bahan tertawaan seluruh Heavenspan World. Lin Zhan juga berkata sambil terkekeh. Segera, 1 tahun lagi berlalu. Kali ini, Jiang Ze tidak bisa tertawa lagi. Mataku tidak gagal, kan? Ini, 1 tahun, dia mendapatkan lebih dari 100.000 poin Dewa Perang. Itu terlalu palsu. Jiang Ze melihat nama di daftar emas Dewa Perang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ye Yuan, 159.842 poin Dewa Perang, peringkat 0. 2745. Nama ini akhirnya berhasil masuk ke daftar emas God of War untuk pertama kalinya. Nama Ye Yuan telah lama bergema seperti deru guntur di kota Cludite. Semua orang tahu bahwa ada orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, menghabiskan seluruh waktunya untuk memahami hukum waktu. Tertinggal di belakang orang lain selama 990 tahun, bagaimana mungkin mengejar ketinggalan dalam waktu singkat? Orang harus tahu, pembangkit tenaga listrik yang memasuki 3000 teratas telah melewati hampir 1000 tahun akumulasi, sebelum mendapatkan 100.000 poin Dewa Perang. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan 1 tahun dan masuk 3000 teratas. Bab 2351, realitas menamparkan wajah tanpa ampun. Tidak mungkin, kan? Mengapa poin Dewa Perang Ye Yuan tiba-tiba meningkat begitu banyak? Petik 2. Ye Yuan ini tidak akan sebodoh itu yang memahami hukum waktu, kan? Dia belum pernah memasuki daftar emas Dewa Perang sebelumnya. Petik 2. Mendengar bahwa alam kultivasi anak ini tidak tinggi, tetapi kekuatan tempurnya sangat hebat, setelah memahami 2 jenis kekuatan hukum. Hanya saja sekarang hanya fokus pada kekuatan, bukankah dia merasa sudah terlambat? Di kota Cludite, semua orang mendiskusikan Ye Yuan yang baru saja memasuki daftar emas Dewa Perang. Tidak ada pilihan. Dia adalah titik fokus untuk memulai. Advertisement. Sekarang dia muncul di bidang penglihatan semua orang lagi, itu segera menarik perhatian semua orang. Mencapai 10 tahun terakhir, mereka yang berperingkat ke belakang pada dasarnya semua tidak memiliki harapan lagi. Masing-masing dari mereka bosan, dan mereka secara alami harus mencari topik diskusi. Sangat jelas, Ye Yuan adalah sosok eksplosif semacam ini. Karena itu, semua orang lebih memperhatikannya. Terutama Jiang Ze dan kelompoknya, mereka berharap Ye Yuan mempertaruhkan nyawanya dan gagal masuk 10 besar pada akhirnya. Dengan begitu, mereka akan bisa mengejek sepuasnya. Di hutan belantara, 2 sosok saat ini maju dengan cepat. Yang satu tenang seperti gunung, yang lain begitu indah sehingga membuat bunga-bunga memerah dan bulan bersembunyi. Keduanya secara alami adalah Wan Zhen dan Zhang Lian yang berlatih di Myriad Beast Battle Plane. Advertisement. Aneh sekali. Kami berjalan sejauh ini, tetapi mengapa kami tidak menemukan satu pun binatang buas? Menurut pengalaman masa lalu, seharusnya ada lebih banyak binatang buas di sini. Zhang Lian berkata dengan tatapan bingung. Tatapan Wan Zhen sedikit cemberut dan dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu sudah dibersihkan oleh seseorang sebelumnya? Mustahil. Binatang buas di wilayah ini sangat kuat. Bahkan jika kamu dan aku masuk, kita juga harus berhati-hati. Begitu kita jatuh ke dalam pengepungan yang berat, akan sulit untuk lolos dari kematian. Di kota Cludite ini, selain Anda dan saya, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini? Zhang Lian segera membantahnya. Wan Zhen berkata, apa yang kamu katakan itu benar,
tapi, memang sedikit aneh. Sepertinya ada beberapa kegiatan di sana. Pergi dan lihatlah. Persepsinya sangat tajam, samar-samar merasa bahwa sepertinya ada gelombang besar yang sangat jauh di depan. Teknik gerakan kedua orang itu sangat cepat, sangat cepat. Tiba-tiba, keduanya terpana oleh pemandangan di depan mata mereka. Di depan mereka ada lautan binatang buas. Setidaknya ada beberapa ribu binatang buas yang mengaum dengan gila-gilaan, bergegas menuju suatu tempat di lautan binatang buas. Binatang buas ini sepertinya dipicu oleh sesuatu. Mereka semua seperti menjadi gila. Cakrawala ke-7 dan Cakrawala ke-8, binatang buas Kaisar Surgawi. Selanjutnya, itu bahkan binatang buas dengan pemahaman hukum yang sangat tinggi. Ada beberapa ribu dari mereka berteriak di hutan belantara sekaligus. Adegan itu terlalu mengejutkan. Di lautan binatang, sepertinya ada sosok yang muncul dari waktu ke waktu, tidak dapat melihat dengan jelas. Advertisement. Binatang buas itu sepertinya kehilangan akal sehatnya pada orang itu. Kulit kedua orang itu agak pucat. Serangan kekerasan itu membuat mereka agak bergidik ketakutan. Wan Zhen, adegan ini, bisakah kamu menghadapinya? Zhang Lian menelan ludahnya dan berkata. Wan Zhen memiliki pandangan serius dan menggelengkan kepalanya dan berkata, akan mati tanpa keraguan. Zhang Lian berkata, kamu adalah nomor 1 daftar emas Dewa Perang, dan aku nomor 2. Bahkan kamu dan aku tidak bisa mengatasinya, lalu, siapa yang ada di lautan binatang? Wan Zhen terdiam. Memang benar bahwa mereka kuat, tetapi menghadapi gerombolan binatang buas yang mengerikan, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup juga. Binatang buas ini memiliki tipe yang berbeda, hukum yang dipahami berbeda. Beberapa undang-undang kebetulan membatasi undang-undang Anda, yang akan membuat seniman bela diri sangat tidak nyaman. Selain itu, dikepung oleh begitu banyak binatang buas, esensi surgawi adalah masalah besar. Esensi surgawi dari pembangkit tenaga Kaisar Surgawi sangat luas, tetapi gerakan mereka juga menghabiskan banyak esensi surgawi. Menghadapi begitu banyak binatang buas, kecepatan konsumsi esensi surgawi mereka meningkat tajam. Kedua orang ini membunuh sepanjang jalan, mereka paling banyak menghadapi pengepungan lebih dari 30 binatang buas. Beberapa ribu binatang buas, mereka tidak berani membayangkannya sama sekali. Tiba-tiba, pupil Wan Zhen mengerut. Tatapannya berubah menjadi niat, dan dia menghirup udara dingin dalam-dalam. Penemuan apa yang kamu buat? Zhang Lian berkata. Wan Zhen berkata, pernahkah Anda memperhatikan bahwa binatang buas di sekitar sosok itu, tempo mereka benar-benar berbeda dari periferal luar? Zhang Lian memfokuskan matanya dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa itu benar-benar masalahnya. Meskipun kisaran ini tidak besar, dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahuinya secara sekilas. Baru saja, itu karena terlalu mengejutkan, sehingga mengabaikan detail ini. Itu benar-benar benar. Zhang Lian sedang berbicara di tengah jalan, ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah liar dan dia berseru, itu bukan dia, kan? Ini tidak mungkin. Tatapan Wan Zhen menjadi sangat serius dan dia berkata, siapa lagi yang ada di sampingnya? Sebenarnya, Anda sendiri sudah memiliki pemikiran itu, kan? Petik 2. Zhang Lian berkata dengan kaget, dia benar-benar berhasil. Tapi itulah hukum waktu. Sedikit melankolis tiba-tiba melintas di wajah Wan Zhen. Jelas, dugaan ini membuatnya merasa agak kehilangan. Jadi bagaimana jika hukum waktu? Tidak peduli seberapa sulitnya, ada juga seseorang yang memahaminya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi bisa, mengapa dia tidak bisa? Sayang gak ada waktu lagi. Kalau tidak, saya benar-benar ingin memahami hukum waktu, kata Wan Zhen. Bukannya dia tidak bisa memahami hukum waktu, tapi waktu itu terlalu singkat. 1000 tahun yang singkat, ingin memahami hukum waktu, ini hanyalah sesuatu yang mustahil. Wan Zhen percaya bahwa rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga harus melalui bertahun-tahun yang tak terhitung untuk memahami hukum waktu. Selama dia diberi waktu, dia pasti bisa memahami hukum waktu. Terlepas dari apakah itu 10.000 tahun, 100.000 tahun, atau ratusan juta tahun. Tetapi ras surgawi tidak akan memberinya waktu. Namun, apa yang tidak bisa dia capai, Ye Yuan melakukannya. Dia hanya menggunakan waktu 1000 tahun yang singkat dan memahami hukum waktu yang dikenal sebagai hukum tertinggi. Bakat semacam ini terlalu menakutkan. Tidak, Ye Yuan datang 100 tahun lebih lambat dari mereka,
yang juga mengatakan bahwa Ye Yuan hanya menggunakan 800 selama bertahun-tahun dan mencapai prestasi hebat ini. Kami masih mengejeknya karena berpegang teguh pada itu sebelumnya. Sekarang, sungguh ironi, ternyata bakat kita yang terlalu buruk, membicarakan bakat orang dengan gegabah. Zhang Lian berkata dengan senyum pahit di wajahnya. Untuk bisa menduduki peringkat kedua di Cludite City, bisa dilihat betapa yakinnya dia dengan bakatnya sendiri. Orang harus tahu, mereka yang bisa memasuki alam perang purba semuanya adalah anak-anak yang tidak terduga, bakat mereka sangat menakutkan. Dan dia dan Wan Zhen adalah yang terkuat di antara anak-anak yang tidak terduga ini. Mereka punya cukup alasan untuk bangga. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan Gigi ingin memahami hukum waktu, hati mereka sangat menghina. Hukum yang bahkan tidak dapat mereka pahami, hak apa yang dimiliki Ye Yuan untuk memahaminya. Bahkan jika dia bisa memahami, itu juga tidak mungkin dalam waktu 1000 tahun. Wan Zhen juga tersenyum pahit dan berkata, bukan hanya kamu. Setiap orang di kota itu mengejeknya, menertawakan ketidaktahuannya, menertawakan kemampuannya yang terlalu tinggi. Saya sebelumnya juga berpikir bahwa ejekan semacam ini masuk akal. Tapi sekarang, kenyataan menamparkan wajah tanpa ampun. Memahami hukum waktu, keuntungannya dari perjalanan ke alam perang purba ini lebih besar dari kita semua. Selama beberapa ratus tahun ini, mereka merasa bahwa perilaku Ye Yuan sangat naif. Mengetahui bagaimana membuat pilihan adalah apa yang mendefinisikan orang bijak, dan hanya dengan demikian, seseorang dapat mencapai hal-hal besar. Ye Yuan jelas tidak tahu bagaimana memilih. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan tindakan untuk memberitahu mereka bahwa mereka salah. Keduanya tampak dari jauh begitu saja. Mereka ingin melihat seberapa kuat Ye Yuan yang memahami hukum waktu. Semakin banyak mereka menonton, semakin mereka khawatir.